Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI semester 4 kelas C dan D. Hari ini kita kembali hadir di kelas MK Hadis Hakam 1 yang sampai hari ini, detik ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9. Dan saya mohon maaf karena karena waktu yang terbatas dan ada kegiatan lain sehingga soal UTS untuk MK Hadis Hakam 1 belum saya koreksi. Mohon maaf sebelumnya, dan nanti insya Allah minggu ini akan saya selesaikan dan nanti nilainya bisa kalian lihat di Google Classroom masing-masing. Baik ya. Oke, sekarang kita akan memasuki materi pertemuan ke-9 yaitu tentang hadis Nabi Muhammad SAW terkait zakat. Saya mau informasikan dulu bahwa untuk perkuliahan setelah UTS, ya, perkuliahan setelah UTS itu sistemnya berbeda dengan sebelum UTS. Kalau sebelum UTS, sistemnya kan saya menyampaikan materi di pertemuan pertama gitu ya, atau misalnya pertemuan kedua saya menyampaikan materi, kemudian di pertemuan ketiga saya melakukan pendalaman dengan cara membagi kelompok dan memberikan tugas. Sebenarnya sama, sistemnya sama seperti sebelum UTS, tapi berbedanya pada sisi bentuk penugasan. Kalau di sebelum UTS itu tugasnya itu berbentuk pembagian kelompok dan masing-masing kelompok saya berikan tugas mengkaji satu hadis dan kemudian tagihannya adalah makalah. Hadis yang dikaji, satu hadis yang dikaji dijelaskan apa saja sanadnya, bagaimana urutan sanadnya, kedua bagaimana artinya, dan yang ketiga bagaimana kesimpulan kandungan hadisnya. Itu yang sebelum UTS. Tapi untuk sesudah UTS, tugasnya adalah kalian nanti saya tetap bagikan kelompok, tetapi tagihannya adalah berbentuk presentasi video. Video ya, bukan makalah. Nanti begini, begitu saya bagikan kelompok, misalnya satu kelompok isinya 3 orang, maka nanti setiap anggota kelompok itu berembuk atau berdiskusi untuk mengerjakan tugas. Bagaimana caranya? Satu, nanti dibagi. Siapa yang menjelaskan tentang arti hadisnya, kemudian nanti siapa yang bertugas menjelaskan maknanya dan sebagainya dan yang lain-lain. Nanti dibagi. Jadi tidak boleh ada yang tidak aktif. Jadi artinya semuanya harus aktif. Lalu nanti
Boleh, kalian bisa buat video per satu orang. Jadi buat di tempat masing-masing, buat videonya. Lalu nanti setelah saya tentukan tanggal batas pengumpulannya, nanti yang sudah membuat video dikumpulkan ke teman yang lain dan dia itu bertugas mengedit videonya menjadi satu video. Boleh dengan cara seperti itu, ada yang menjadi editor videonya, dikumpulkan semua teman-teman yang membuat video, lalu dijadikan satu, dikompilasi. Atau dengan cara lain, bagaimana caranya? Ya buka Zoom meetingnya, pakai Zoom meeting. Nanti Zoom meeting digabungkan semuanya, 3 orang atau 4 orang, kemudian presentasi sesuai dengan tugas yang sudah dibagikan, menjelaskan apa, kemudian setelah selesai, baru di record dan dikirim. Bisa seperti itu. Jadi silakan nanti kalian pilih cara untuk membuat videonya dan cara untuk mengumpulkan video. Tapi ingat, tugas ini atau tugas sesudah UTS itu yang dinilai hanya yang aktif di video. Misalnya di kelompok 1 ada 4 orang. 1A, B, C, dan D. Nah, ketika mengerjakan tugas bagi kelompok, dibagi. Tugasnya dia apa, tugasnya ini apa, tugasnya itu apa. Nah, setelah selesai jadi siapkan videonya, silakan presentasi. Nah, saya nanti akan menilai bukan berdasarkan nama anggota kelompok, tetapi saya lihat videonya siapa yang aktif dan ada dalam video. Itu yang akan saya nilai. Jadi nanti tidak ada lagi ceritanya seperti sebelum UTS. Numpang nama doang, nebeng nama saja, tidak ada. Saya kalau sebelum UTS masih saya dispensasi, saya kasih nilai, walaupun kadang mungkin si yang bersangkutan tidak aktif dalam mengerjakan tugas. Tidak apa-apa, itu berarti kebaikan teman kelompok kalian. Tapi untuk yang sesudah UTS, saya minta aktif dan ada dalam video. Dan saya akan memberikan nilai sesuai dengan yang ada dalam video. Itu ya mengenai tugas sesudah UTS dan nanti akan saya informasikan lebih lengkap pada pertemuan ke-10 yang akan datang. Oke, dan berikutnya saya sampaikan pemberitahuan yang kedua adalah mengenai pembahasan hadis. Kalau sebelum UTS saya bacakan semuanya ya. Saya bacakan semuanya. Tapi untuk sekarang karena untuk pendalamannya, untuk bagian penugasannya atau minggu depannya itu saya berikan tugas kalian menjelaskan kandungan hadis, kemudian maknanya, terjemahnya, maka nanti saya di sini untuk pertemuan pembahasan materi, saya tidak bacakan semuanya. Tetapi saya hanya akan memilih antara 2 sampai 3 hadis yang akan saya jelaskan. Dan nanti ingat pada saat akhir semester, pada saat ujian akhir semester, soalnya adalah hadis yang saya baca. Jadi yang apa? Yang tidak saya baca itu tidak saya keluarkan, atau yang kalian jadikan tugas kelompok itu tidak saya jadikan soal dalam UAS. Yang saya jadikan UAS hanya yang saya baca. Dan hari ini untuk hadis tentang zakat saya akan hanya membaca 3 hadis saja. Karena yang lain nanti akan saya jadikan tugas, akan saya jadikan hadis yang dikaji oleh masing-masing kelompok. Dan untuk mana saja hadis yang akan dibahas untuk setiap kelompoknya, tunggu pertemuan ke-10 minggu depan. Oke? Baik, sekarang kita langsung masuk ke modul kitab hadis tentang zakat. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Kitabuz Zakat.
Yang saya baca adalah hadis nomor 622, kemudian 626, yang ini ya. 626 ini. Kemudian yang berikutnya adalah 636. Atau yang 636. Ini dia ya. Nah, akan saya baca untuk kali ini. Baik. Yang pertama saya baca dulu hadis nomor 622. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakat, kitab tentang zakat. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ilal Yamani fadzakarul hadisa wa fihi innallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim muttafaqun alaih wal lafdu lil Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Ibnu Abbas mengakui, menyaksikan, menyatakan annan nabiyya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, telah mengutus seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal kemana? Ilal Yamani, ke negeri Yaman, ke daerah Yaman. Pada karol hadis, maka kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadisnya secara lengkap. Nah, ini hadis tidak ditulis secara lengkap ya, karena penekanannya bukan pada kelengkapan hadis, tapi pada makna yang ada di dalam hadisnya. Maka disebutkannya tidak semuanya, hanya disebutkan saja sebagian. Makanya kalimat yang digunakan Ibnu Hajar al Asqalani itu menggunakan kalimat ini. Pada kalau hadis tidak disebutkan semuanya. Wafi, dan di dalam hadis tersebut Nabi bersabda, Innallaha qad iftarada, sesungguhnya Allah qad iftarada, telah mewajibkan alaihim, kepada umat Islam, sodakotan, kewajiban membayar zakat, fi amwalihim, yang di dalam harta mereka, zakat dalam harta mereka. Nah, Allah mewajibkan membayar zakat, mengambil zakat dari harta-harta mereka. Tu'khadhu min agniyaihim, yang diambil, yang dipungut, min agniyaihim, dari orang-orang kaya umat Islam. Faturaddu, maka dan kemudian dibagikan, fi fuqaraihim, kepada orang-orang fakirnya umat Islam. Jadi hadis tentang kewajiban zakat, di samping ayat Al-Quran, hadis Nabi juga menegaskan, mentakrir bahwasanya zakat adalah salah satu kewajiban dalam beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa? Mengerjakan kewajiban membayar zakat. Yang zakat itu adalah mengutip sebagian harta yang ada pada harta orang-orang kaya, dan kemudian dimaksimalkan atau ditasarrufkan, dimanfaatkan untuk dibagikan kepada orang-orang fakir umat Islam. Jadi itu ya salah satu hadis yang menyatakan kewajiban zakat adalah hadis riwayat Bukhari ini, atau riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini salah satunya. Itulah hadis tentang kewajiban zakat. Hadis nomor 622. Berikutnya kita pindah ke hadis 626. 626. Ini dia.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa 'alal muslimi fi abdihi wala farasihi shadaqatun. Tidak ada bagi seorang muslim fi abdihi, bagi budaknya orang muslim, wala farasi, dan juga bagi kudanya orang muslim, sodakotun, apa, zakat. Rawahul Bukhari. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa kalau manusia, kalau orang Islam memiliki aset atau memiliki harta berupa budak, itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya kalau budak itu. Ya, ini pesan bahwa Islam telah perlahan namun pasti mencoba menghapus tradisi perbudakan, sehingga lambat laun perbudakan itu musnah di muka bumi. Itu misi profetiknya ya, misi keagungan Islam yang mencoba menghapus perbudakan di muka bumi. Yang tidak ada zakatnya, walaupun diakui budak itu adalah harta yang dimiliki oleh seorang majikan, seorang pria, seorang manusia yang punya harta. Manusia yang diperbudak tuh bagian dari hartanya majikan. Dan juga wala farosi, dan juga kudanya. Artinya kalau seseorang itu menggunakan kuda, hewan kuda sebagai alat transportasi, sebagai alat berkendara, atau sebagai alat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kuda itu tidak dihitung zakatnya. Artinya tidak ada zakat kuda, ya. Kalau sapi gimana? Nah, sapi ada. Keledai gimana, Pak? Kalau keledai dipakai untuk transportasi bepergian, ya tidak perlu ada zakat. Yang ada kalau kuda itu diperjualbelikan, maka zakatnya sama seperti zakat perdagangan. Jadi dia pengusaha keledai. Nah, itu dia, tidak ada zakatnya bagi budak dan hewan kuda. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sedangkan menurut Imam Muslim, kalimatnya bukan itu, tetapi laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Dan tidak ada zakat bagi orang yang menjadi budak illa shadaqatul fitri, kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah orang Sunda. Zakat fitrah. Ada itu. Budak itu zakatnya berapa persen? Tidak ada. Tapi dia sebagai manusia itu punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Atau majikannya berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi bukan zakat mal, tetapi zakat fitrah yang dikeluarkan setiap menjelang 1 Syawal atau pada saat bulan Ramadan. Nah, itu dia ya, hadis tentang tidak adanya zakat bagi budak dan hewan kuda. Dan yang terakhir adalah hadis nomor 636. 636. 636. Nah, ini dia. Ya. Wa an Salim bin Abdullah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwasanya Nabi bersabda, Fima saqatis sama'u wal uyunu au kana asariyan al ushru wa fima suqiya bin nadhi nisful ushri. Rawahu Bukhari.
Wali Abi Dawuda idza kana ba'lan al usyru wa fi masuqiya bisawani awin nadhi nisful usyri. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya Nabi bersabda, "Fima sakatis sama'u wal uyunu au kana asarian." Fima sakati dari tanaman yang disirami dengan air dari langit, fima sakatis sama, tanaman yang disirami dari langit atau lewat hujan, wal uyunu dan juga dari pengairan au kana asarian atau air dari pengisapan. Maksudnya bagaimana? Air yang keluar dari mata air dan mengalir secara alamiah atau pengisapan. Jadi kalau di masa Arab itu pengairan itu kan ada yang sifatnya alamiah dan non alamiah. Maksudnya non alamiah gimana? Ya airnya mengalir begitu saja. Memang di masa Arab itu air itu sangat jarang, sangat susah. Tapi begitu dia ada air, dia ngalir secara alamiah. Nah seperti itu maksudnya, alamiahnya, naturalnya yang secara wajar tanpa ada paksaan untuk dikeluarkan, gitu ya. Maka zakatnya itu adalah al-usyru atau 10, seper 10 atau 10%. Zakatnya 10%. Itu kalau alamiah, baik melalui mata air, lewat hujan, atau lewat pengisapan. Itu alamiah. Maka zakatnya itu 10%. Setiap kali panen langsung diambil 10%. Wafi masukia bin nadhi dan tanaman yang diairi dengan tenaga bin nadhi dengan tenaga manusia maksudnya ada orang yang mengangsu ya mengambil air maka zakatnya berapa? Nisful usri separuhnya dari 10%. Berarti zakatnya 5%. Jadi zakat tanaman. Kalau ada usaha untuk atau misalnya kalau tanaman jika tidak ada usaha untuk mengairi atau memberikan air, misalnya lewat sawah tada hujan, sawahnya hanya diairi pada saat musim hujan, itu kan tanpa ada biaya yang dikeluarkan. Atau misalnya melalui sungai yang mengalir atau melalui pengairan yang biasa terjadi, maka itu kan tidak ada biaya, maka zakatnya itu al-usyru 10%. Tetapi kalau misalnya ada upaya untuk diairi melalui orang yang dipekerjakan atau melalui biaya pembuatan saluran pengairan, ada biayanya, maka itu zakatnya nisful usri. Separuh dari 1/10 atau 10%, berarti 5%. Lalu bagaimana Pak jika misalnya bukan masalah airnya yang membutuhkan biaya, tapi apa? Pupuk segala macam atau ada pestisidanya atau ada penyemprotannya yang membutuhkan biaya. Gimana kalau itu Pak? Ya berarti otomatis ada ada tenaga yang dibayar atau ada biaya yang dikeluarkan. Maka zakatnya sama seperti biaya untuk mengairi tadi atau bin nadhi ini. Berarti berapa zakatnya? Ya 5%. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Wa Ali Abi Dawud menurut riwayat atau menurut sanadnya Abu Dawud, idza kana ba'lan al-usyru. Jika ada sawah tadi itu ba'lan, ba'lan itu Mas berarti tanaman yang menyerap air dari tanah.
Jadi dia karena mungkin daerahnya tuh termasuk subur dan tidak kekurangan air, bahkan mungkin seperti kayak di kampung saya ya di Sulawesi itu tanahnya itu subur di rumah saya. Bahkan cuma 1 meter saja gali sudah ada air. Memang itu tempat saya itu tempatnya air. Kalau itu gimana? Ya itu berarti kan tanpa biaya. Cuma tinggal tanam doang sudah bisa mendapatkan air. Kalau seperti itu berarti zakatnya al-usyru 10%. Wafima sukia bisawani, dan kalau diairi bisawani dengan binatang, dengan tenaga binatang, tenaga hewan, misalnya pakai kuda untuk menggerakkan kincir airnya. Ya. Kan ada itu ya, kudanya diikatkan kepada kayu, dan kayu tadi itu disambungkan kepada as roda sehingga bisa dia memutar, dan putaran itu bisa menghasilkan tenaga kinetik untuk menggerakkan kincir air yang sedang bergerak itu. Nah, itu butuh biaya. Ya karena harus memberikan makan ke kuda, ngasih minum kuda, dan itu ada biaya, maka itu harus ada perbedaan. Awin nadhi atau menggunakan tenaga orang, maka zakatnya disawani awin nadhi itu nisful usri, separuh dari 10%, berarti 5%. Jadi seperti itu. Itu riwayat dari Abu Dawud. Nah, itu tadi 3 hadis yang sudah saya bahas terkait zakat. Dan yang sisanya nanti akan saya jadikan tugas, akan saya bagikan kelompok, dan nanti masing-masing akan mendapatkan tugas mengkaji hadis tadi yang belum saya baca. Sedangkan yang saya baca itu tidak akan menjadikan tugas karena sudah saya baca. Gitu ya. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Untuk selengkapnya mengenai tugas kelompok untuk hadis akam 1 akan saya jelaskan pada pertemuan minggu depan pada tanggal 25 April 2024. Dan sepertinya saya belum bisa datang ke Serang karena kesibukan saya. Mungkin nanti saya baru bisa datang pada minggu pertama atau minggu pertama dari bulan Mei ya. Mungkin sekitar tanggal 6 Mei. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga kita kembali fitrah pada hari ini karena kita masih dalam rangkaian bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khairin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.